Ya, ini akhirnya saya lepas lowering kit di Fortuner saya. Lalu saya ganti velg pakai TJS Tenso. Tenso ya. Ada beberapa alasan kenapa akhirnya saya lepas lowering kit. Nah, kali gue mau cerita tentang pengalaman pakai lowering kit mereknya itu, dan dengan berat hati pada akhirnya per atau spring itu harus saya lepas. Tuh guys, ini saya cerita positifnya dulu ya. Positifnya yang pertama ya seperti dugaan teman-teman ya, jadi lebih stabil, lebih kaku gitu ya. Jadi kalau di tol buat kecepatan saya pernah tuh sampai 180 gitu kan, itu masih aman, lebih enak lah kan. Terus kalau di Fortuner tuh kan kalau per bawaannya, kalau misal kita itu mendahului sebuah bis besar gitu kan, anginnya itu masuk ke kolong sehingga kadang kalau kita kenceng lagi jauhin bis itu bisa goyang-goyang. Nah, kalau pakai per itu, lowering kit itu enggak hilang gejalanya. Jadi misal kita nyalip bis gitu kecepatan 180, nggak ada angin yang masuk kolong, jadi setirnya tetap stabil aja gitu. Tuh positifnya. Yang kedua, kalau buat belok-belok itu enak guys. Jadi kalau buat belok kecepatan tinggi 80 gitu pernah, itu masih enak, buat belok-belok enak. Nah itu. Terus yang ketiga, positifnya adalah lowering kit itu mobilnya jadi ganteng, mobilnya jadi ganteng karena lebih proporsional guys, lebih bantet, lebih berisi gitu, jadi kayak lebih pas gitu. Itu positifnya. Nah sekarang gue lagi ngomongin negatifnya, dan itu menjadi alasan kenapa saya harus mencopot lowering kit merek itu dan mengembalikan pernya pakai per bawaan Fortuner. Nah, alasan pertama, memang stabil, tapi dampak buruknya adalah ternyata ternyata itu keras. Nah, kerasnya sampai seperti apa? Nah, kalau jalan-jalan biasa gitu di komplek atau gimana yang pelan gitu ya, memang nggak terlalu kerasa. Nah, kalau jalannya pelan aja. Tapi waktu itu saya bawa tuh ke Jakarta kan, ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Pas berangkat sih nggak terlalu kerasa, kayak mungkin jalannya agak bagus ya. Tapi pas pulang dari Jakarta ke arah Surabaya, daerah Cipali itu, masya Allah jalan itu hancur banget. Jalannya tuh wah begajrutan lah. Nah sebelumnya saya pernah pakai mobil ini, pakai per biasa dari Jakarta ke arah Surabaya itu biasa aja, nggak terlalu begajrutan gitu. Nah setelah pakai lowering kit itu kecepatan 100 saja itu lewat daerah Cipali itu, wah gila begajrutan, badan sakit semua, badan kelempar-lempar. Wah gila ini pernya memang cocoknya untuk jalan yang mulus gitu. Memang stabil tapi jadi mobil jadi begajrutan dan sakit semua badan gitu ya. Jadi wah ini nggak nyaman buat perjalanan di jalan Indonesia yang kebetulan tuh karena mungkin kita tropis ya, jalannya tuh kebanyakan nggak bagus gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena kadang-kadang kalau saya ke arah Semarang itu kan kadang-kadang ada rob atau apa ya, karena mobilnya jadi lebih pendek, jadi nggak pede, kurang pede ngelewatin misal ada kubangan, atau kadang-kadang kalau daerah Pantura itu misal macet, saya sering ambil kiri lewat bahu jalan, terus hajar aja lubang setinggi apapun, hajar aja. Nah karena pakai lowering kit, jadi untuk medan-medan seperti Pantura itu wah cukup nggak berani aneh-aneh gitu, nggak berani loncat jalan nggak berani, jadi kurang pede aja, jadi kayak menyalahi kodrat Fortuner sebagai sebuah SUV gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kenapa akhirnya saya copot, karena karena akhirnya saya copot karena saya pikir
sudah cukup puas ya dengan lowering kit dan sudah tahu karakternya, ya saya dibilang kurang cocok lah, saya bilang kurang cocok. Dan teman-teman merekomendasikan untuk coba merek lain, katanya ada merek T atau apa itu yang lebih empuk tapi bisa pendek gitu. Nah, sebelum saya ke merek T, akhirnya saya memilih untuk coba ganti velg aja, ganti velg. Nah, akhirnya saya pakai velg model TJS Lenso itu, ya TJS Lenso dengan ET0, yang menyebabkan mobilnya jadi sedikit lebih lebar, bannya sedikit lebih lebar, sehingga membuat pengendaraan dengan kecepatan tinggi lebih stabil ternyata. Memang dengan saat kecepatan 70 sampai 80 itu road noise-nya tuh ini kencang sekali ya, jadi bunyi buk gitu kalau di tol. Nah, tapi kalau udah lewat 100 tuh hilang. Dan nggak tahu kenapa kok lebih stabil. Saya merasa di tol gitu kan, kecepatan tinggi itu lebih stabil gitu dia. Mungkin karena dia jadi lebih lebar gitu ya. Nah, jadi saya dengan kondisi itu saya pikir Fortuner saya dengan bunyi tinggi, dengan per bawaan, shock bawaan, cuma model saya ganti velg aja, dengan ban pun nggak saya ganti, jadi tabir agak sedikit lebar, itu menurut saya udah sangat cukup dan sangat pas untuk kondisi saya yang sering keluar kota dan lewat tol. Jadi dia tetap lumayan stabil ya, tidak sestabil ketika pakai lowering kit. Memang sudah cukup stabil, tampilan juga oke, kelihatan lebih bantet karena dia lebih lebar kan, kecepatan tinggi juga oke. Itu dulu guys, terima kasih. Terus pengalaman saya setelah pakai lowering kit dan akhirnya mencopotnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa mungkin ngasih saran atau apa buat saya, kira-kira lowering kit yang enak ada nggak sih gitu, yang lowering ini enak dan cocok buat medan yang sering saya lalui, yang sering keluar kota, nggak jelas gitu ya guys. Oke, dulu bentar, ini komplek lagi rame banget nih. Citraland, oh Apple Tree School, wah jangan pakai Tesla nih.